Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah model pembelajaran dosen pengampu Dr. Hibana SAG MPD. Baik teman-teman, sebelum memasuki materi, kami dari kelompok 12 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Triana dan kawan saya Sefrianti akan memaparkan hasil kerjasama kelompok kami yang berjudul Implementasi Pembelajaran Metode Sentra di RA Az-Zahra Y Jepara, Lampung Timur. Baik, terima kasih. Pertama kali yang akan kami bahas adalah mengenai abstrak. Keseriusan pemerintah dalam memperbaiki dunia pendidikan tidak pernah main-main. Upaya ini terlihat jelas pada pembelajaran anak usia dini, yakni pembelajaran metode sentra. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi pembelajaran sentra serta mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pembelajaran sentra di Rodotul Atfal Az-Zahra Y Jepara, Lampung Timur. Desain pada penelitian ini ialah deskriptif. Untuk pengumpulan data yang dilakukan oleh kami yaitu menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Untuk data analisis, kami menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu implementasi pembelajaran sentra di Rodotul Atfal Az-Zahra Y Jepara, Lampung Timur ialah melalui 5 sentra, yaitu sentra persiapan, sentra seni, sentra balok, sentra bermain peran, serta sentra bahan alam. Tentunya banyak sekali faktor penghambat dan pendukung selama perubahan pembelajaran ini. Namun pembelajaran ini sangat menuai hasil yang signifikan dari kemampuan akademis anak, karakter anak, di mana dari hasil pembelajaran sentra ini anak lebih disiplin, antusias, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan tingkat sosial anak meningkat sangat tajam. Selanjutnya masuk di bab pendahuluan. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan secara maksimal terhadap anak sejak usia 0 hingga 6 tahun. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan memberikan rangsangan pendidikan sejak dini untuk membantu tumbuh kembang anak secara jasmaninya dan rohaninya untuk mempersiapkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau pendidikan selanjutnya. Semua aspek yang mendukung perkembangan anak pada masa ini perlu distimulasi dengan tepat. Karenanya pada masa ini atau sering disebut sebagai masa golden age, masa keemasan seperti itu, anak-anak memiliki daya serap yang sangat baik. Ibaratnya anak-anak itu seperti spons. Mereka menyerap apa yang ada di sekitarnya, seperti itu. Pada rentan usia ini, anak mengalami pertumbuhan sangat pesat baik secara fisik dan motorik, berkembangnya watak dan moral, juga emosi anak dan intelektual anak. Pada fase ini juga anak itu mulai belara mengembangkan kemampuan bahasa serta sosialnya. Nah, untuk itu diperlukan model pembelajaran yang tepat sebagai wadah untuk mendampingi selama masa perkembangan anak. Metode pembelajaran sentra dan lingkaran sebagai terobosan baru dalam pembelajaran anak usia dini rupanya perlu diterapkan untuk menemani anak selama menjalani proses perkembangannya. Karena metode ini digunakan untuk melatih perkembangan anak
dengan menggunakan pendekatan bermain yang sering disebut sebagai playing with learn atau learning through play, adalah main sensori motor atau fungsional, main peran, dan main pembangunan. Bagian selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala sekolah dan guru sentra kelompok P di RA Az-Zahra Y Jepara, Lampung Timur. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang terakhir adalah hasil dan diskusi dari kelompok kami. Pembelajaran PAUD berbasis sentra merupakan model paling mutakhir yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan anak usia dini dengan karakteristik utamanya memberi pijakan atau scaffolding untuk membangun konsep, aturan, ide, dan pengetahuan anak serta konsep intensitas bermain anak. Nah, model pembelajaran ini berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra bermain dan pada saat anak di dalam lingkaran. Baik, selanjutnya pembelajaran sentra atau lengkapnya disebut sebagai Bayesian Center and Circle Time yang kemudian diganti nama menjadi Selling, sentra dan lingkaran. Kegiatan pembelajaran ini menggunakan sentra-sentra bermain, di antaranya sentra ibadah, sentra bermain peran, sentra bahan alam, sentra balok, sentra kreativitas, sentra musik, serta sentra persiapan. Jumlah dan nama sentra dalam perkembangan pendidikan saat ini dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai implementasi model pembelajaran sentra di RA Az-Zahra Y Jepara, Lampung Timur akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Kak Sefriyanti. Kepada Kak Sefriyanti saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Triana. Di sini saya akan menyampaikan hasil riset kami tentang implementasi model pembelajaran sentra di RA Az-Zahra Y Jepara. Model pembelajaran sentra di RA Az-Zahra sudah diterapkan selama 4 tahun, yang sebelumnya hanya menggunakan model pembelajaran klasikal. Dianggap kurang efektif dan efisien karena anak kurang berkembang secara optimal, seperti halnya dalam sikap kemandirian, tanggung jawab, disiplinan, dan kurangnya terbentuk karakter anak. Sehingga pengelola dan para guru mendesain model pembelajaran di RA Az-Zahra menggunakan model pembelajaran yang berbasis sentra. Sentra yang diterapkan di RA Az-Zahra terdapat 5 sentra. Di antaranya adalah sentra persiapan, sentra seni, sentra bermain peran, sentra bahan alam, dan sentra balok. Dalam sentra persiapan, guru menekankan pembelajaran tentang keaksaraan. Keaksaraan awal dalam istilah digunakan adalah untuk menjelaskan kemampuan anak dalam menggunakan keaksaraan, membaca, menulis, sebelum anak belajar membaca dan menulis secara kompleks. Guru bisa memfasilitasi di dalam sentra persiapan dengan alat permainan edukatif, diantaranya adalah flashcard, huruf, angka, konsep matematika, bahan mengurutkan, mengelompokkan, bentuk geometri, dan
bisa digunakan dengan APE yang lain yang mendukung anak mampu memahami tentang keaksaraan awal dalam pembelajaran. Yang kedua adalah sentra seni. Di dalam sentra seni, guru memfasilitasi kemampuan anak untuk mengembangkan ide, gagasan, atau dalam hal membuat karya. Mereka akan bisa mengembangkan imajinasi, kreativitas melalui metode proyek. Alat yang bisa digunakan di dalam sentra seni diantaranya yang dapat mengembangkan ide kreativitas anak. Contohnya krayon, lem, kain flanel, manik-manik, kain perca, pasir, cat air, kuas, segala sesuatu yang mendukung yang bisa digunakan untuk mengembangkan kreativitas anak. Yang ketiga adalah sentra balok. Di dalam sentra balok berisi berbagai macam bentuk balok, ukuran, bentuk, warna, dan tekstur. Di dalam sentra balok, anak akan mengembangkan ide dalam kegiatan logika matematika, menyusun, mendesain, memecahkan masalah, sehingga anak bisa berekspresi, mengekspresikan diri untuk membuat sesuatu dengan menggunakan balok yang ada di sentra balok. Selanjutnya yang keempat adalah sentra bermain peran. Sentra bermain peran ini dibagi menjadi dua, yaitu bermain peran makro dan bermain peran mikro. Yang dimaksud dengan bermain peran makro adalah bermain peran yang melibatkan anak sebagai model. Mereka akan bermain dengan dirinya sendiri. Mereka akan menggunakan alat-alat main yang nyata, seperti halnya bermain peran dokter-dokteran. Dia berperan sebagai model. Dia berperan sebagai dokter, perawat, pasien, dan menggunakan alat-alat yang memang nyata dengan alat-alat dokter pada umumnya. Kalau bermain peran mikro, itu adalah bermain peran kecil. Artinya alat-alat yang digunakan adalah mainan ataupun aksesoris, sehingga anak bermain dengan aksesoris yang ada, seperti itu. Yang terakhir, di sentra yang ada di RA Zahra adalah sentra bahan alam, yang di dalamnya anak akan belajar tentang sains atau pengalaman dengan alam. Di sentra bahan alam ini anak berkesempatan menggunakan bahan main dengan berbagai cara sesuai pikiran dan gagasan masing-masing, melalui atau menstimulasi penguatan fungsi panca indera. Dia akan bermain dengan alam menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Misalkan tentang air, dia akan bermain dengan air, biji-bijian, tanah, berbagai jenis daun, batang, sesuai dengan kondisi lembaga, apa yang bisa dimanfaatkan, apa yang bisa digunakan dari alam, sehingga bisa mendukung proses pembelajaran. Dalam penerapan model pembelajaran sentra di RA Zahra Jepara, pastinya ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Di antaranya faktor pendukung adalah salah satunya ada kompetensi kepala sekolah, yaitu kepala sekolah mampu mendampingi, memberi motivasi, dukungan, pendampingan, dan melaksanakan kegiatan rapat rutin 1 minggu sekali guna untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran agar baik dan maksimal. Yang kedua adalah kompetensi guru. Kompetensi guru ini termasuk kompetensi pedagogik yang dimiliki para guru dan tingkat sosial yang tinggi dan mendidik dengan cinta dan kasih sayang dalam mendampingi anak. Adapun faktor penghambat dalam penerapan model pembelajaran sentra di RA Zahra adalah yang pertama, guru kurang kreatif. Jadi ketika guru memberikan kegiatan bermain di kelas, kadang-kadang hanya monoton itu saja yang diberikan. Jadi anak merasa bosan, merasa jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam setiap sentra. Jadi sebagai guru kita memang harus dituntut berinovasi selalu, sehingga anak-anak akan belajar dengan tidak bosan, dengan senang, nyaman, dan pada intinya bisa mengembangkan semua aspek perkembangan anak.
Yang kedua adalah kelengkapan alat permainan edukatif. Di dalam sentra seni di RA Zahra kurang lengkap, seperti halnya adalah sentra seni musik. Jadi sentra seni musiknya tidak ada sama sekali, sehingga anak-anak tidak bisa bermain musik ya. Jadi kurang lengkapnya APE yang ada, seperti itu. Yang ketiga adalah rendahnya motivasi guru dalam konsisten memaksimalkan kinerjanya. Jadi memang kita sebagai guru harus selalu bisa memotivasi diri agar bisa memaksimalkan kinerja, sehingga dalam mendidik anak-anak di sekolah, anak-anak pun akan merasa nyaman dengan kita juga akan merasa nyaman dengan mereka. Oleh karena itu kita harus selalu memotivasi diri supaya bisa mendidik anak-anak dengan baik. Selanjutnya, hasil implementasi model pembelajaran sentra yang diterapkan di RA Zahra adalah setelah melaksanakan perubahan dalam model pembelajaran yang diterapkan di RA Zahra terlihat sangat signifikan sekali, dinilai dari kemampuan akademis anak, dilihat juga dari perkembangan karakter anak didik. Di antaranya anak lebih disiplin dalam aturan permainan, anak lebih mandiri memilih kegiatan ketika dalam proses pembelajaran di setiap titik main, anak antusias dan anak lebih tanggung jawab. Kemudian tingkat sosial anak tinggi dibuktikan dengan kegiatan yang ada dan keseharian anak dalam melaksanakan pembiasaan di sekolah. Kesimpulannya bahwasanya yang pertama, kelengkapan APE di dalam setiap sentra. Jadi ini sangat mendukung proses kegiatan belajar mengajar anak. Diusahakan di setiap lembaga mempunyai alat permainan edukatif yang lengkap sehingga bisa mendukung proses pembelajaran dan tempat bermain anak yang senyaman mungkin. Yang kedua adalah lemahnya kreativitas guru. Guru yang kurang kreatif tentunya akan berdampak pada perkembangan semua aspek perkembangan anak. Jadi anak akan terlihat jenuh, monoton dengan apa yang diberikan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga adalah rendahnya motivasi guru. Jadi guru harus selalu distimulasi, diberi dampingan, diberi arahan sehingga mereka akan bekerja dengan hati, mendidik dengan hati, mencurahkan semua rasa cinta dan kasih sayang dalam mendampingi anak. Yang terakhir adalah pendidikan karakter anak terlihat sangat berkembang dengan diterapkannya model pembelajaran sentra. Jadi anak lebih terlihat dalam pembentukan karakternya. Demikian hasil riset kami dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Sentra di RA Zahra Wajipara Lampung Timur. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.